sehingga kita bisa berkumpul di ruangan ini yang mulia ini. Alhamdulillah. Yang selanjutnya, ketua kelas tolong pimpin doanya terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, terima kasih ketua kelas. Yang selanjutnya Bapak minta untuk merapikan tempat duduk terlebih dahulu. Yang sebelah kanan Bapak tolong agak rapat, ya, dan yang sebelah kiri tolong dirapikan. Dan jikalau ada sampah di belakang atau di samping kiri tolong diambil dan dipungut terlebih dahulu. Setelah pembelajaran nanti kalian buang, ya. Terus Bapak akan mengabsen terlebih dahulu, ya. Yang pertama, Akmal hadir, ya, hadir. Kurniawan, ya, hadir. Angga hadir. Farhan hadir, Pak. Dan yang Rizky hadir. Baik, semuanya hadir, ya. Alhamdulillah. Yang selanjutnya Bapak akan mengulas di minggu lalu kita belajar tentang takziah. Sebenarnya ada yang tahu pengertian takziah seperti apa? Ada yang menjawab? Ya, Kurniawan. Ya, benar. Takziah secara bahasa artinya menghibur. Sedangkan menurut istilah adalah berkunjung ke rumah atau keluarga yang terkena musibah atau keluarganya yang meninggal dunia. Dan yang kedua, kita belajar tentang minggu lalu belajar tentang adab dan tata cara melaksanakan takziah. Ada yang mau jawab? Ya, Akmal. Ya, benar. Adab dan tata cara melaksanakan takziah. Yang pertama, orang yang datang ke tempat keluarga yang meninggal harus menggunakan pakaian yang sopan dan rapi. Salah satu adab dan tata cara melaksanakan takziah. Dan yang ketiga, hikmah melaksanakan takziah. Ada yang mau jawab? Angga? Salah satu saja. Ya, benar. Hikmah melaksanakan takziah yang pertama menciptakan silaturahmi yang lebih erat lagi antara orang yang takziah dengan orang yang keluarga yang meninggal dunia. Terus yang kedua, orang yang bertakziah mendatangkan pahala oleh Allah SWT. Ya, gitu ya. Ini mengulas materi minggu lalu agar kalian tidak lupa lagi. Terus yang selanjutnya
kita belajar hadis tentang isi kandungan Quran surah Al-Asr ayat 1 sampai 3. Isi kandungan ya. Jadi bersama-sama sebelum membahas tentang materi, Bapak ingin semuanya membaca surah Al-Asr 1 sampai ayat 1 sampai ayat 3. Baik, sama-sama. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana fil khusri illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Baik, terima kasih semuanya sudah ikut membaca surah Al-Asr. Selanjutnya Bapak harapkan saat pelajaran hari ini kita belajar tentang isi kandungan surah Al-Asr ayat 1 sampai 3. Bapak harapkan lebih semangat lagi agar materi yang Bapak sampaikan hari ini kalian pahami, kalian mengerti, dan lebih semangat lagi agar apa yang kalian dapatkan itu tercapai, ya. Baik, adapun tujuan pembelajaran hari ini agar kalian mengetahui yang pertama mengetahui arti surah Al-Asr ayat 1 sampai ayat 3. Dan yang kedua mengetahui isi kandungan Quran surah Al-Asr ayat 1 sampai ayat 3. Ya. Baik, kita lanjutkan pembelajaran kita pagi hari ini. Bapak akan menjelaskan terlebih dahulu, nanti kalian dengarkan yang lain, tolong dengarkan. Surah Al-Asr merupakan surah yang ke-103 dalam Al-Quran. Surah Al-Asr yang mempunyai arti yaitu demi masa. Jadi di masa sungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang yang beriman, beramal saleh, dan saling menasihati antara manusia dan manusia yang lain. Itu tadi arti dari sungguhnya makna di surah Al-Asr sendiri, sungguhnya manusia itu jikalau tidak menggunakan waktu sebaik-baiknya, itu manusia dalam masa kerugian.
Jadi di pertama tadi kan manusia itu benar-benar dalam kerugian. Sebabnya kenapa? Itu nanti menjadi pertanyaan yang serius. Kalau manusia tidak eh, memanfaatkan waktu yang dia ada seperti membantu orang, menolong orang, ketika ada orang yang melakukan kejahatan yang membiarkan, itu merupakan manusia yang ya. Dan yang selanjutnya si kandungan yang kedua, sesungguhnya manusia tidak menggunakan kecuali orang-orang yang melakukan amal saleh, kebajikan, serta menasehati sama manusia. Yang mengapa manusia mengalami yang namanya masa kerugian ini? Kalau orang yang tidak mengerjakan amal saleh, kebajikan, kebaikan, serta menasehati sama manusia, itu manusia dalam masa kerugian. Jadi ya, ada yang ingin bertanya tentang materi ini? Ada? Ya, Mas, silakan. Ya, baik. Terima kasih, Akmal. Mungkin Akmal kurang jelas dari penjelasan Bapak dengan Bapak dan dengan Sandi. Jadi arti surah Al-Qasas ini demi masa, sungguhnya manusia itu benar-benar mengalami yang namanya kerugian. Ya, manusia dalam mengalami kerugian tuh dikatakan apa? Kecuali itu dalam masa kerugian, kecuali melakukan kebajikan, amal soleh, kebaikan, serta manusia yang menasihati manusia yang lain agar tidak terjerumus dalam kejahatan, yaitu manusia yang tidak mengalami yang namanya kerugian. Baik, ada pertanyaan lagi selain Akmal tadi? Kalau tidak ada, Bapak lanjutkan lagi penjelasannya.
tidak ditegaskan di dalam surah Al-Asr ini, tegaskan bahwasanya manusia itu harus mengerjakan kebajikan serta menasihati manusia. Kalau tidak melakukan itu, manusia itu dalam kerugian. Surah Al-Asr di sini merupakan yang ke 130 tadi, yang seperti Bapak jelaskan yang tadi. Surah Al-Asr terdapat di juz 30. Jadi Bapak akan membagi kalian kelompok berdiskusi sama teman satu tentang isi kandungan surah Al-Asr ya. Pak akan bagi kertas saya untuk kalian diskusikan. Ya, Bapak kasih waktu kalian 10 menit untuk berdiskusi ya. Silakan. Ya, ada apa? Ya, diskusi tentang surah Al-Asr, isi kandungan surah Al-Asr itu isi kandungannya seperti apa? Mengapa manusia itu yang mengalami yang namanya itu seperti apa, dan sebabnya kenapa bisa mengalami yang namanya kerugian. Jadi kalau sudah dikumpulkan di satu tempat, nanti Bapak ambil. Yang selanjutnya kita sebutkan pembelajaran pagi hari ini bersama-sama ya. Kita hari pagi ini belajar tentang isi kandungan surah Al-Asr. Kandungan yang pertama, kenapa manusia mengalami yang namanya kerugian. Dijelaskan surah ini ada manusia yang mengalami yang namanya kerugian itu. Jadi isi kandungan yang kedua, kecuali orang yang mengerjakan kebaikan, amal soleh, serta menasehati sesama manusia. Baik, ini yang bisa Bapak sampaikan di sini. Jadi yang lain nanti dipelajari lagi atau dibaca lagi di rumahnya ya. Setelah itu Bapak akan memberi kalian tugas untuk kalian kerjakan di rumah. Tolong kerjakan soal di bab selanjutnya ya. Depan kalian lebih semangat lagi, motivasi belajar kalian ditingkatkan agar prestasi kalian ke depannya meningkat. Dan
cita-cita yang ingin kalian gapai, kalian dapatkan nanti. Itu mungkin cukup di sini pembelajaran hari ini. Mari bersama-sama kita mengucapkan hamdalah. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah.